bukan Aksa, gitu ya. sama Dediana, udah sama Dediana. Aduh. Tuh, rasain. Itu namanya hati nurani seorang anak yang gak dianggap sama bapaknya sendiri. Sayang, coba sama aku, mungkin mau sayang. Ayo deh, sama tante ya. Oh, tuh kan mau. Mau dia pukul. Coba kau nggak percaya? Ayo kalau nggak percaya. Ayo. Tuh. Ya Allah, kenapa nasib hamba seperti ini? Terus, dengan keadaan hamba yang kayak begini, hamba harus pergi kemana? Hamba benar-benar gak nyangka, ya Allah. Suami yang hamba selalu sayang, ternyata tega melakukan semua ini. Salah hamba apa, ya Allah? Suami hamba itu nggak mikir tentang keadaan anak ini. Perut aku juga sedikit sakit. Mungkin karena aku jalan terlalu jauh. Di situ ada tempat duduk. Duduk di situ aja ya. Aduh. Ya udah. Mending aku istirahat aja dulu di sini. Ya Allah. Kenapa nasib hamba harus seperti ini? Kenapa suami hamba tega ngelakuin ini sama hamba dan anaknya? Apa dia benar-benar gak mikir kalau hamba harus pergi dari rumah? Hamba sudah gak punya siapa-siapa. Dengan keadaan hamba yang seperti ini, suami hamba gak ada iba-ibanya. Malah dia lebih memilih wanita lain. Apa salah hamba selama ini sebagai istri sampai dia bisa mencintai yang lain? Dengan keadaan hamba yang gak punya apa-apa seperti ini, gimana hamba bisa melahirkan? Gimana bisa hamba membesarkan anak ini, ya Allah? Ya Allah, hamba harus kemana lagi? Hamba benar-benar bingung. Tuh, heran banget aku. Udah belakangan hari ini kawasan di sini sepi banget barang bekasnya. Biasanya kan kalau sampai wilayah sini karung aku kan penuh. Ini masih belum setengahnya.
Duh. Ya udah deh. Aku mungkin sekarang harus cari ke desa sebelah biar hasil mulung aku sekarang banyak. Loh. Tuh. Kok ada perempuan nangis? Kenapa ya? Permisi, Mbak. Mbak. Loh. Ada apa, Mbak? Mbaknya kok nangis di sini? Iya, Mas. Ini Mbaknya hamil? Iya, Mas. Loh, Saya lagi hamil. kalau hamil ngapain di sini, Mbak? Kasihan sama bayinya. Saya ada di sini karena saya diusir dari rumah dengan suami saya, Mas. Hah? Diusir? Iya, Mas. Loh. Loh. Oh, Mbak. Diusir gimana maksudnya, Mbak? Enggak, Mas. Enggak apa-apa. Saya enggak apa-apa kok, Mas. Loh, gak apa-apa gimana maksudnya, Mbak? Barusan Mbaknya bilang kalau Mbak ini diusir. Kalau misalkan Mbaknya ini mau cerita, gak apa-apa kok, Mbak. Mbak cerita aja sama saya. Enggak, Mas. Saya beneran enggak apa-apa kok, Mas. Mbak, kalau misalkan Mbaknya ini nggak apa-apa, nggak mungkin Mbaknya ini menangis. Terus, ini Mbaknya mau kemana, Mbak? Kalau misalkan sudah diusir? Saya juga nggak tahu, Mas. Saya udah nggak punya keluarga sama sekali. Saya juga nggak nyangka suami saya tega mengusir saya karena ada wanita lain, Mas. Loh, maksudnya suami Mbak ini selingkuh? Iya, Mas. Waktu Mbak mengandung ini? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maka dari itu kenapa saya pergi dari rumah, Mas? Karena saya diusir dan suami saya lebih memilih wanita lain, Mas. Tapi masa Mbaknya ini gak lagi bercanda, Mbak? Enggak, Mas. Buat apa saya bercanda? Apa untungnya untuk saya, Mas? Astagfirullahaladzim. Tuh, Mbaknya yang sabar ya, Mbak. Ya Allah. Mungkin dibalik semua apa yang terjadi sama Mbak ini, semua itu ada hikmahnya. Terus saya bingungin gimana nanti saya kalau lahiran, Mas. Gimana saya bisa membesarkan anak ini? Sedangkan saya nggak punya pekerjaan, saya juga nggak punya keluarga. Tenang. Mbaknya nggak usah mikir ke sana dulu. Yang terpenting sekarang Mbaknya itu sehat. Biar bayi yang ada di dalam kandungan Mbak ini juga sehat, Mbak. Mbak, saya pernah dengar kok, Mbak, kalau misalkan seseorang yang punya anak ini rezekinya terus mengalir. Jadi Mbaknya siapa namanya? Nama saya Devi, Mas. Saya Danang. Jadi Mbak Devi nggak usah mengkhawatirkan tentang hal itu, Mbak. Saya yakin Mbak Devi pasti bisa kok melewati semuanya. Saya juga berharapnya seperti itu, Mas. Walaupun menurut saya itu nggak mungkin. Karena saya nggak punya siapa-siapa, Mas. Iya Mbak. Mbak Devi yang sabar ya. Saya cuma bisa bantu doa agar semuanya bisa baik-baik aja ke depannya. Iya, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Semoga aja saya bisa melewati semua ini. Iya, Mbak. Amin.
Ya udah, sekarang Mbak lebih baik pulang aja langsung ke rumahnya. Gak bisa, Mas. Saya ini gak punya rumah. Saya ini orang miskin, Mas. Kakak saya aja kerja sampai ke luar negeri. Dan sampai saat ini dia tuh gak ada kabar, Mas. Hah? Astagfirullahaladzim. Tapi kok bisa setega ini sih, Mbak? Suami Mbak ini sudah tahu keberadaan Mbak seperti ini, tapi nekat melakukan hal seperti ini. Maka dari itu, Mas, itu yang gak habis saya pikir. Benar, suami saya tahu saya ini gak punya siapa-siapa, tapi malah ngelakuin itu. Yang bikin saya kepikiran lagi, bagaimana anak saya ini lahir tanpa seorang ayah, Mas. Padahal dia bukan anak di luar pernikahan, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ya? Saya ini juga bingung, Mbak. Tapi kasihan juga ya kalau misalkan mbaknya ini lahir terus anaknya ini nggak tahu bapaknya siapa. Mbak, gimana kalau misalkan saya bantu mbaknya mau? Bantu, Mas. Bantu gimana, Mas, maksudnya? Saya mau bertanggung jawab, Mbak, atas anak itu. Hah? Loh. Maksudnya, Mas? Ya, saya mau bertanggung jawab menikahi Mbak. Loh, soalnya saya ini juga kepikiran, Mbak, dengan apa yang Mbak katakan barusan. Kalau misalkan ya, anak itu lahir tanpa adanya bapak. ya, saya tahu, Mas. Kalau Mas mungkin iba terhadap kehidupan saya, tapi gak mungkin kan, Mas menikahi saya tapi Mas gak cinta sama saya. Iya, Mbak, saya tahu kok kalau kita berdua ini tidak saling cinta. Cuman kalau misalkan mbaknya ini katanya nggak punya keluarga, ya meskipun ada tapi kerja keluar kota, keluar negeri maksudnya. Terus mbaknya ini mau hidup di mana, Mbak? Luntang-lantung di jalan. Saya juga selain mikir anak yang di dalam kandungan Mbak ini, saya juga mikir mbaknya, Mbak. Ya paling tidak orang yang baru Mbak kenal ini mau bertanggung jawab, Mbak. Saya kasihan banget, Mbak. Tapi, Mas, apa Mas yakin dengan keputusan Mas ini? Mas baru kenal saya hari ini. Saya juga lagi hamil dan bukan anak Mas. Apa Mas bisa menerima keadaan saya dan anak saya? Insya Allah saya bisa, Mbak. Tapi ya Mbak juga harus menerima keadaan saya. Saya cuma kerja sebagai pemulung. Ya insya Allah. Tapi saya bisa kok bertanggung jawab dan mencukupi segala kebutuhan Mbak dan anak yang akan lahir ini. Mas, saya janji saya akan bertanggung jawab sepenuh hati, Mbak. Saya akan bertanggung jawab semampu saya. Mas, tapi apa Mas ini benar-benar yakin dengan keputusan Mas? Iya, saya yakin, Mbak. Kalau misalkan saya nggak yakin, saya nggak mungkin kan langsung to the point seperti ini, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Mas memang niat membantu saya dan anak saya ini dengan ikhlas, mungkin dia sudah jalan dari Allah.
Saya menerima, Mas. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya makasih banyak ya, Mas. Iya, sama Makasih Mas sudah mengambil keputusan terberat mungkin dalam kehidupan Mas Loh, selama ini. Mbak Devi nggak usah ngomong seperti itu. Saya mengambil keputusan seperti ini, ya saya yakin karena saya bisa bertanggung jawab. Jadi Mbak Devi tenang ya. Iya Mas, iya. Pokoknya makasih banyak ya Mas. Makasih Mas sudah mau membantu saya dengan anak ini. Saya benar-benar gak nyangka Mas bisa mengatakan seperti itu dari mulut Mas. Iya Mbak, iya. Mbaknya nggak usah ngomong seperti itu. Ya mungkin ini sudah takdir dari Allah. Saya bisa bertanggung jawab. Ya udah. Gimana kalau sekarang Mbaknya langsung ikut aja ke rumah saya, biar sekalian Mbaknya ini bisa langsung istirahat. Tapi Mas, sebelum kita pulang, gimana kata keluarga Mas? Tiba-tiba Mas membawa perempuan hamil seperti ini. Mbaknya nggak usah khawatir. Kebetulan saya juga tinggal sebatang kara, Mbak. Ya, Mbak Devi tenang. Nanti sesampainya kita di rumah, saya mau langsung cari penghulu biar kita langsung bisa sah menikah. Jadi nggak ada omongan buruk tentang kita berdua nanti. Ya pokoknya Mbaknya yang tenang, biar semua urusan Mbak ini saya yang bertanggung jawab ya. Iya Mas, makasih banyak pokoknya ya Mas. Iya sama-sama. Semoga Allah selalu melindungi dan memperlancar segala urusan Mas. Amin, amin Mbak, amin. Ya sudah. Gimana kalau misalkan sekarang kita langsung berangkat ke rumah saya aja? Ingat, sekarang Mbak Devi ini sudah ada saya. Nggak usah pusing-pusing lagi. Jaga kesehatannya. Iya Mas, Ya sudah, makasih kalau banyak kayak ya. gitu, biar saya bantu. Oh nggak usah Mas. Udah nggak apa-apa. Masa iya hamil-hamil mau bawa beban? Ya udah yuk. Iya Ke Mas. sana. Iya Mas. Iya ya. Nang. Berhenti. Nang, berhenti Nang. Sama siapa kamu ini? Tunggu. Hamil, Sol. Iya, Jack. Wanita ini kok hamil, Nang? Iya. Oh, apa jangan-jangan kamu menghamili orang ini? Apaan sih, Sul? Kok kamu langsung ngomong kayak gitu? Udahlah, kalau kamu nggak ada urusan penting sama aku, mending pergi aja. Ya, tapi tunggu dulu. Jawab pertanyaan aku. Ini siapa? Kamu menghamili orang ini? Ini calon istri aku, Cul. Hah? Calon istri? Berarti benar kamu menghamili orang ini? Jack, Iya. ternyata Danang berzina, Jack. Iya, Sul. Gimana sih? Tuh. Kamu nggak usah tahu ya. Kalau kamu nggak tahu faktanya, nggak usah enaknya kalau ngomong. Nang, ini sudah ada buktinya. Wanita ini hamil gara-gara kamu. Sul. Lagian, aku sama calon istri aku ini bukan saudara kamu. Jadi, nggak usah deh kamu terlalu ikut campur. Ya Allah, Nang. Zina itu perbuatan dosa besar, Nang. Sul. Aku barusan sudah bilang, kalau kamu nggak tahu ceritanya, nggak usah sok menggurui, Cul. Mbaknya juga jadi wanita murahan. Kok bisa sih mau sama-sama Danang? Danang ini pemulung. Jaga ya Mas. Kamu kalau ngomong sembarangan lagi, aku tampar mulut kamu, Sul. Emang kamu berani? Nang, Wajar banget jadi orang. ini aib, Nang. Ya udah, Tapi meskipun ini aib, keluarga aku kan. Kamu nggak usah sok pinter jadi orang deh. Jangan sok tahu Mas.
Saya nggak seperti itu. Kalau kamu niatnya di sini cuma mau jelek-jelekin aku sama calon istri aku aja, mending aku pergi aja dari sini. Mau kemana kamu? Kamu malu sama aku? Ya itu bukan urusan kamu, Cul. Mbak, seharusnya kamu cari yang kaya, jangan kayak gini. Udah. Maaf ya Mas, Mas itu nggak tahu apa-apa. Mau aja ditidurin sama Danang. Hati-hati kalau ngomong. Jaga Mas punya mulut. Bikin malu keluarga. Mas, maafin saya ya Mas. Gara-gara saya Mas Dadang difitnah. Udahlah, Mbak Devi nggak usah menghiraukan apa kata mereka berdua. Yuk. Iya Mas. Jack, Ya Sul. mending Danang itu kita sebarin. Kalau Danang menghamili anaknya orang. Iya Sul, aku setuju Sul. Nang, hei, kamu bakalan malu seumur hidup kamu. Ya udah yuk, kita langsung aja. Iya, ayo. Gon, Iya bos. akhirnya kita sampai Gon di tempat ini. Iya bos. Jujur Gon, aku itu ngerasa bersalah banget Gon sama adik aku. Kamu kan tahu sendiri, waktu aku di luar negeri, aku itu sama sekali nggak ngabarin adik aku. Ya, intinya aku harus menebus kesalahan aku Gon. Dan mobil ini Gon akan aku kasih sama adik aku untuk sebuah perminta maafan Bang. Karena aku itu yang nggak ngabarin dia, terus nggak ngirim uang ke dia. Jujur Gon, di dalam hati aku itu tidak bertanggung jawab kepada adik kandung aku sendiri Gon. Iya bos, tapi bos, kalau mobil ini dikasih sama adiknya Bos Kevin, terus Bos Kevin gimana? Kalau soal itu gampang Gon, aku nanti bisa beli mobil lagi. Yang terpenting mobil ini Gon akan aku kasihkan sama adik kandung aku. Oh, iya bos. Kalau boleh tahu bos, adiknya Bos Kevin ini ada di mana sekarang bos? Adik aku itu sekarang ikut suaminya Gon. Oh, berarti udah nikah bos? Iya Gon, udah nikah lama. Iya bos. Cuman ya kembali lagi, aku itu yang justru nggak ada kabar buat mereka. Maka dari itu Gon, kenapa aku itu excited banget dan semangat banget buat ngasih mobil ini sama adik aku. Kalau semisalnya pun adik aku itu sudah punya anak ataupun aku sudah punya ponakan Gon, wah, aku bakal seneng banget. Dan mobil ini akan berguna banget Gon buat ponakan aku dan adik aku serta keluarganya. Iya bos, bener. Ya udah Gon, sebelum kita datang ke rumah adik aku minta tolong sama kamu untuk temenin aku ke pusat oleh-oleh. Aku mau borong semua makanan di tempat itu dan akan aku berikan sama adik aku dan keluarganya ataupun dengan tetangga-tetangganya Gon. Ya bos, siap. Ya udah, mending langsung kita jalan sekarang ya. Ya bos. Yuk, Kita kemana bos? kita ini ke alun-alun, ke pusat oleh-oleh ya. Ke belakang atau ke depan bos? Kamu lurus aja. Nanti biar aku yang kasih tahu arahnya di mana. Siap, ya bos. Ya udah yuk. Makasih Gon. Ya bos.
Aksa capek nak. Iya. Ya udah sayang, berhubung anak kita capek, kita istirahat aja dulu di sana yuk. Oh iya, ya udah istirahat di situ dulu ya nak. Tapi Aksa nggak boleh beli-beli ya nak. Mami sama bapak nggak punya uang ya nak. Ya udah. Sini, gendong bapak ya. Aduh, kasihan. Jadi harus ikut bapak kerja. Kita istirahat di sini aja dulu ya nak. Nah, istirahat di sini dulu. Saya duduk di sini, oke? Capek. Capek ya? Kalau besok capek, gak usah ikut lagi ya kerja ya. Asa nggak usah ikut lagi ya kalau capek ya di rumah ya. Di rumah sama mami ya, oke? Tos dulu dong. Tapi makasih ya nak. Aksa sabar mau nemenin bapak sama mami kerja. Iya, makasih banyak ya nak. Aksa juga selalu ngertiin bapak kalau bapak nggak punya uang, jadi Aksa nggak pernah beli-beli. Nanti kalau bapak udah banyak uangnya, Aksa mau beli drum bisa, mau beli apa deh, mobil-mobilan ya bisa. Mau beli tembak-tembakan yang sering Aksa nonton di rumahnya Pak Kandar, iya kan? Bener kan? Ya, doain bapak ya. Nanti biar banyak uangnya, oke? Protes. Anak baik, Dor. Ya udah sayang, kita istirahat aja dulu di sini. Nanti kalau selesai kita istirahat, kita harus kerja ya. Iya sayang. Ya udah kita istirahat aja dulu di sini. Aduh, akhirnya sampai juga sayang. Iya sayang. Oh iya sayang, kamu ini mau makan apa? Kalau aku sih pengen siomay sayang, tapi aku juga pengen yang dingin-dingin sayang. Ini cuacanya panas banget sayang. Nanti setelah beli siomay, kita beli yang seger-seger ya. Beli es teler atau apa gitu ya. Oke deh kalau gitu. Ya udah sayang. Tapi cuma itu doang? Ya nanti lah beli cemilan atau apa gitu juga sayang. Yaudah yuk, aku udah lapar sayang. Tunggu, itu kayaknya si Devi deh. Devi siapa sayang? Mantan istri aku. Iya sayang. Kita seming aja yuk. Iya. Sandalnya kemana? Jatuh adek. Devi. Loh, kamu sama siapa? Mas aku. Mantan suami aku mas. Apa? Anak ini siapa? Ya ini. Anak kamu? Ya ini anak aku. Sayang nak. Berarti ini anak aku. Ya ini memang darah daging kamu ya mas, tapi dia bukan anak kamu. Aduh sayang, udahlah sayang. Lagian sayang, nanti aku pasti hamil juga kok. Nggak apa-apa, meskipun mbak mantan istri kamu ini nggak ngebolehin kamu ngakuin anak ini. Tunggu, laki-laki ini siapa? Mas, biasa aja ya. Biasa aja ya mas, saya suaminya. Hah? Suaminya? Suami baru kamu ini? Iya. Kerja apa kok bajunya bolong-bolong? Saya kerja pemulung mas, emangnya kenapa? Apa? Pemulung? Nggak usah lebay gitu ya Mas Agung. Sayang, berarti yang menang itu kamu sayang. Kamu dapatnya aku. Oh iya, lebih baik daripada mantan istri kamu. Sedangkan mantan istri kamu ini sayang, tuh dapatnya pemulung. Mbak, kamu hati-hati ya, cari Mbak. pengganti aku yang kayak gini. Mas Agung. Fix gini aja. Ini anakku namanya siapa? Gak perlu tahu. Mas Ya Agung. aku perlu tahu dong. Mas, maaf ya mas, jangan bilang ini anak kamu. Karena kamu itu harus sadar, harus ingat Lihat, dulu anak- masa lalu kamu buang sia-sia. Oh jadi ini sayang, selingkuhan yang kamu ceritakan dulu. Iya. Oh, Jadi kayaknya perempuan dari ini. wajah kamu mbak memang pantas kalau kamu itu memang menjadi pelakor. Kamu kalau ngomong dijaga ya. Mas Agung, gak usah Udah sok-sokan Devi, deh. Kamu dari dan sekarang Mas Agung. anak aku ini biar aku yang ngurus. Jangan senangnya kalau kamu bicara. Setelah anak ini lahir dan dia sudah panggil bapak sama aku, kamu mengambil alih. Pikir pakai otak. Ini besar gara-gara aku rawat sama istri aku, ngerti kamu? Iya, aku tahu yang ngerawat itu kamu sama si Devi. Tapi aku gak rela dan aku gak tega ya ngelihat anak aku kayak gini menderita. Lebih baik anak aku ini aku yang ngurus. Enak banget ya kamu kalau ngomong. Emangnya kamu sudah lupa? Dulu kamu ini membuang Devi. Apalagi kondisi Devi waktu itu hamil. Sekarang kalau anaknya sudah lahir,
kamu mau ngambil. Aku nggak segampang itu ya mau menyerahkan Aksa ini sama kamu, ngerti? Ya tapi kan kalau anak aku sama kalian berdua pasti dia kekurangan. Iya. Mas, kamu sadar nggak sih kerjaan kamu ini cuma pemulung. Buat beli baju kamu aja kamu nggak mampu, apalagi kamu ngidupin anak ini. Mbak, nggak usah sok pinter jadi orang. Kalau misalkan belum dikaruniai keturunan kayak kalian, memang enak gini aja ngomong. Tapi ingat Mas, Aksa kalau misalkan tahu perilaku kamu di masa lalu, dia nggak bakal mau mengakui kamu sebagai bapaknya. Aksa sama Dedi ya, Nak. Apaan sih? Sama Dedi ya, Nak. Sama Dedi ya. Jangan maksa maksa ya. Apaan sih? Devi, dia itu anak aku berhak. Terus selama ini kamu kemana? Kalau memang ini anak kamu, kamu kemana? Mbak, lagian ya, kamu itu nggak ngasih kehidupan yang layak buat anak ini. Jadi udahlah serahin aja anak ini. Terus saya harus nitipkan anak saya sama pelakor model Mbak gitu. Maaf ya, saya nggak percaya atas kejadian di masa lalu sama kamu. Kamu aja Devi hamil dibuang, apalagi nanti misalkan kamu punya anak sama dia. Aku yakin Aksa pasti dilantarkan sama kamu. Aksa ini anak aku ya. Aku gak mungkin ngelantarkan anak aku sendiri. Terus kenapa kamu menelantarkan Devi itu di masa lalu? Iya, kenapa? Ayo jawab. Karena Devi itu nggak ada apa-apanya. Ya udah, berarti suami kamu ini sudah menganggap anak yang di dalam kandungannya itu nggak ada apa-apanya sama kalian nanti. Udah. Bukan Aksa, gitu ya. sama Dedi anak. Udah, sama Dedi anak. Tuh, rasain. Itu namanya hati nurani seorang anak yang gak dianggap sama bapaknya sendiri. Sayang, coba sama aku mungkin mau sayang. Ayo deh, sama tante ya. Tuh kan mau. Mau Dia sayang. pukul. Coba kok nggak percaya? Ayo kan nggak percaya. Ayo. Tuh, nggak mau sayang. Aksa, ini Devi nak. Udahlah. Saya, jangan bikin mental Mas. aku rusak. Gini ya, saya selamanya nggak bakal cerita kalau misalkan Aksa ini anak kamu. Saya juga bakal cerita kok kalau Aksa ini sebenarnya anak aku. Karena aku nggak mau Aksa ini nanti kalau berteman dengan orang-orang dan anak teman-temannya. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Aksa ini anak aku. Assalamualaikum. Dek, kamu juga. Jagung, kabarnya gimana? Baik, Kak. Ngapain sih itu, Kak? Adik itu ditinggal sama Mas Agung, Kak. Apa? Adik Ditinggal? Satu hamil anak. Ini, Kak. Ini ponakan Kakak. Ini ponakan kakak. Aduh, ada ditinggal, sudah Kak. mantul. Waktu hamil langsung 8 bulan ada ditinggal kan sama orang ini, Kak. Bentar, Dek Devi. Pelan-pelan ceritanya ya. Kakak sulit mengerti. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Jadi gini Kak, waktu itu kondisi Ade lagi hamil 8 bulan Kak, dan Mas Agung meninggalkan Ade begitu aja. Dia lebih memilih wanita ini Kak, sampai akhirnya Ade ini pergi dari rumah. Untung aja ada Mas Danang suami Ade yang baru Kak. Dia dengan ikhlas mau merawat Ade dengan Aksa yang bukan darah dagingnya Kak. Maka dari itu Kak, Ade ini sebenarnya mau cerita tapi Ade bingung. Kakak selama ini nggak ada kabar. Iya Dek. Kakak minta maaf. Nanti kakak jelasin ya. Tunggu sebentar. Berarti Dek Devi ini sudah cerai sama Agung? Iya Kak, Ade itu udah pisah sama Agung. Dan sekarang tiba-tiba Agung datang untuk mengambil Aksa Kak. Bentar. Gogon. Ya, Bos. Kamu tolong gendong Aksa dulu ya. Siapa itu, Om Kak? Gogon. Kakak, jangan dibawa sembarangan. Ini udah, adik tenang aja. Itu anak buah kakak dari luar negeri. Namanya Mas Danang Kak. Bentar, Gung. Bentar, Gung. Aku ini mau nanya sama kamu. Apa benar yang diomongin sama Devi bahwa kamu itu meninggalkan Devi waktu Devi ini mengandung? Jawab. Jawab. Gum. Iya Kak, tapi adik hilaf Kak ngelakuin itu. Kamu jangan bersembunyi dengan kata hilaf, Gung. Asal kamu tahu, Gung, aku di luar negeri selalu kepikiran bagaimana kondisi keluarga adik aku, bagaimana kabar adik aku. Adik minta maaf Kak. Bertahun-tahun aku nggak ada kabar. Aku akuin kalau aku ini salah. Cuman kakak ini datang ke sini untuk menebus semua kesalahan kakak.
Tapi ternyata yang kakak dengar malah berita tidak enak banget ini. Iya kak, adik tahu adik salah, adik minta maaf. Kakak tampilannya kok keren banget kak. Kakak sukses dari luar negeri. Buat apa kamu tanya seperti itu, Bung? Itu semua nggak penting buat kamu. Yang terpenting, dengarkan aku. Mulai sekarang, jangan pernah ganggu adik aku dan keluarganya. Paham kamu? Adik gak ganggu kok kak. Cuman adik ini mau ngambil Aksa kak. Kalau semisal Aksa sama si Devi dan juga suami barunya, adik yakin Aksa pasti kekurangan. Gung, tarik semua ucapan kamu. Jangan pernah bicara lagi kalau adik aku ini dan keluarganya akan hidup kekurangan. Aku sekarang ada di sini. Lihat mobil itu. Lihat. Itu mobil akan aku beri sama Aksa. Hah? Aksa? Iya. Kakak serius? Wajar kalau kamu kaget. Kak, Mobil yang keren itu, Kak. Iya, betul. Yang katamu itu keren, itu bakal milik Aksa. Paham kamu? Loh, dan mobil kakak. Dan akan seterusnya. Jangan pernah punya pikiran atau bicara kalau keluarga adik aku ini akan kekurangan lagi. Sekarang aku sudah pulang ke sini, Bung. Tarik ucapan kamu. Dengar. kakak beneran kak? Kasih mobil itu buat Aksa. Iya, Dek. Kakak beneran akan berikan mobil itu sama Aksa. Tapi Mas, nggak perlu Mas. Itu terlalu berlebihan. Ini bukan masalah berlebihan atau tidak. Kakak ini juga ngerasa bersalah, Dek. Maafin kakak. Kalau kakak itu selama ini bertahun-tahun nggak ngasih kamu kabar, terus nggak pernah tanya kabar kamu, dan nggak pernah ngirim uang buat kamu. Nggak apa-apa kak. Adik ngeliat jujur. kakak sehat aja udah. Berhenti panggil kakak sama aku, denger dong. Melihat kakak sehat kayak gini deh, sudah seneng banget kak. Iya, Dek. Sampai sekarang akhirnya kakak tahu apa yang adek lalui. Untung semuanya ada Mas Danang kak. Tapi adik mau kan maafin kakak. Kakak itu bakal tebus semua kesalahan kakak, Dek. Nggak usah kak, adek nggak pernah ngerasa kakak punya salah. Adek yakin kok kakak di sana juga pasti kangen, kepikiran sama adek. Cuman memang mungkin di sana kondisinya kakak nggak bisa berbuat apa-apa juga. Iya, Dek, Yang betul. terpenting sekarang adek bertemu sama orang yang tepat dan bisa mencintai adek. Adek mohon kak, jangan sampai orang ini ngambil Aksa kak. Udah, adik nggak usah khawatir. Semua akan kakak handle, ya. Saya juga berterima kasih sama siapa Mas namanya, Danang. Mas Danang, karena sudah mau menerima adik saya dan merawat ponakan saya yang ya bukan darah Mas Danang ini. Iya Mas. Cuman Sama-sama. saya akan memberi semuanya untuk Dek Devi, untuk Mas Danang ini, dan untuk ponakan saya. Iya kak, kakak nggak usah berlebihan, kakak tetap di sini, nggak usah keluar negeri lagi, adek udah senang. Iya, Dek. Kakak bakal stay di sini. Adik mau rujuk kok kak, mau Kamu kak. diem. Kamu diem. Aku ini lagi bicara sama adik aku. Udahlah, kamu itu mau apa lagi sih? Adik mau Semuanya sudah jelas. Adik mau kok kembali. Semuanya sudah jelas. Kamu sudah punya pengganti adik aku. Dan kamu juga sudah meninggalkan adik aku dalam keadaan hamil. Dan kamu sekarang bisa-bisa seenaknya kamu tuh mau rujuk dan mau ambil Aksa. Lihat aku. Pergi dari sini atau kamu aku aja di sini. Sabar Mas. Sudah kak, sabar kak. Pergi. Iya. Tanggung jawab jadi laki-laki kamu. Ya Allah, kok malah jadi kayak gini ya? Kalau tahu kayak gini, aku gak mungkin ninggalin si Devi. Apa kamu bilang? Nggak mau ninggalin si Devi? Tadi juga
juga. Kamu bilang mau rujuk sama dia. Kamu tuh apa-apaan sih Mas Agung? Iya, kalau misalnya kamu jadi aku, mungkin kamu kayak gitu sayang. Aku udah kehilangan anak. Terus aku juga kehilangan si Devi. Apalagi sekarang Kak Kevin udah sukses, udah kaya. Ya udah, kalau misalkan kamu mau rujuk sama mantan istri kamu itu, ya udah sana rujuk. Tapi motor Vespa yang aku belikan bakal aku ambil lagi. Iya ya enggak kok. Udah yuk, mending kita lanjut makan. Enggak, aku mau pulang aja. Udah, kamu gak usah marah. Iya, aku minta maaf. Enggak, jangan kurang ajar kamu jadi laki-laki. Nggak bersyukur banget. Ya udah yuk. Kakak beneran? Kakak mau ngasih semuanya sama Aksa dan Ade? Iya dek, itu semua nggak berarti kalau menebus kesalahan kakak. Cuman kakak janji, kakak nggak bakal ninggalin adik lagi, ya. Oh ya, kalau boleh saya tahu, Mas Danang ini kerjanya apa? Maaf, saya lihat dari tadi baju Mas Danang ini kok sobek-sobek. Mohon maaf sebelumnya. Saya pemulung, Mas. Oh, Mas Danang ini pemulung. Iya, Iya. Kak. Tapi dia hebat. Ade gak pernah kekurangan, Kak. Iya dek, meskipun Mas Danang ini kerjaannya, mohon maaf, pemulung, tapi kakak bangga. Dia itu bisa mencukupi adik dan merawat Aksa dari kecil. Iya, Kak. Mas Danang sayang banget sama Aksa. Mas Danang, saya panggil Dek Danang aja ya. Dek Danang, hari ini hari terakhir Dek Danang ini kerja jadi pemulung. Maksudnya? Saya akan berikan sebuah perusahaan kepada Dek Danang. Hah? Kebetulan kedatangan saya ke sini itu bukan hanya untuk menemui adik saya. Cuman saya memang punya niatan untuk membangun sebuah perusahaan di kota ini. Beneran, Kak? Iya, Dek. Alhamdulillah ya Allah, berarti Kakak udah sukses sekarang. Alhamdulillah, Dek. Ya Allah. Apa yang diucapkan kamu, ya mungkin ini juga dari doa-doa kamu, Dek. Kakak terima kasih banget sama Dek Devi ya. Yang Iya, Kak. akan hidup enak. Alhamdulillah ya Allah. Pasti. Allah sudah menjawab doa-doa kita. Kakak janji, kakak jamin hidup Aksa nanti sampai besar nggak akan kekurangan. Kakak janji, Dek. Iya, Kak, iya. Ya udah, Terima kasih banyak, Mas. iya sama-sama. Mending kita ini pulang aja ya. Kita obrolin semuanya di rumah aja. Iya. Nggak enak di sini. Di sini itu tempat umum. Iya, Kak. Ya udah. Kok bisa ada di sini? Kakak tadinya mau langsung ke rumah kamu. Cuman kakak sama anak buah kakak itu mau mampir dulu ke pusat oleh-oleh. Oh. Nggak tahunya kakak malah ketemu sama kamu di sini. Alhamdulillah, Kak. Ya udah, kita cerita semua di rumah aja yuk. Iya, Dek. Iya. Dek Danang, ini karungnya buang aja nggak apa-apa ya. Iya, Mas. Ya udah, ayo Mas. Ya udah, yuk.